Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo insan pegadaian di seluruh Indonesia, kembali lagi di podcast Ganyang Fraud. Acara ini dipersembahkan oleh tim Departemen Manajemen Resiko Kanwil 1 Medan. Untuk insan pegadaian yang belum tahu, tahun 2022 ini tim manajemen resiko mempunyai program baru yaitu Ganyang Fraud, di mana Ganyang Fraud ini ditujukan dan disosialisasikan kepada seluruh karyawan untuk meminimalkan fraud dan meningkatkan keberanian dalam melaporkan terhadap kejadian dan pelaku fraud. Perkenalkan, saya Juwita Wijaya yang akan menjadi host kali ini. Tema kita hari ini adalah hedonmu, harimaumu. Sesuatu yang berlebihan dan dipaksakan akan membawa dampak negatif di kemudian hari. Nah, sebelum lanjut ke acara selanjutnya, saya punya sedikit pantun untuk kalian. Pergi ke Medan sama Dian. Cakep. Sampai di Medan, belikan teri sekilo. Cakep. Apa kabar nih insan pegadaian? Selalu ingat, salam sadar resiko. Oke. Di episode kali ini saya tidak sendirian karena saya akan ditemani oleh bintang tamu yang sangat istimewa hari ini. Perkenalkan Bapak Agung Wicaksono selaku Kepala Bagian Resiko Operasional dan Kepatuhan PT Pegadaian Kanwil 1 Medan. Selamat datang Bapak, apa kabar? Mbak, alhamdulillah baik Mbak Wita. Mbak Wita gimana? Sehat? Saya baik juga Pak. Alhamdulillah. Gimana tadi perjalanan Bapak ke sini? Ya, alhamdulillah lancar. Lancar. Jadi Oke. cuaca lumayan cerah ya hari ini. Iya. Alhamdulillah. Terima kasih atas kehadirannya kali ini. Kesempatan kali ini Bapak boleh sedikit kasih berbagi cerita nih tentang pengalaman dan perjalanan Bapak semasa berkarir di BUMN. Gimana nih Pak perjalanan kisah hidupnya Pak? Ya, terima kasih. Terima kasih Mas. Terima kasih Mas. Enjoy. Oke. Baik Mbak, perjalanan saya di PT Pegadaian ya. Iya. Jadi awal mula saya berkarir itu di tahun 2008 itu ada tes BUMN PT Pegadaian ya. Saat itu saya ikut tes. Alhamdulillah lulus untuk langsung jadi penaksir. Jadi terhitung mulai tanggal 1 Januari 2009 menjadi pegawai tetap dengan jabatan penaksir PT Pegadaian. Alhamdulillah penempatan pertama tidak di Medan, jadi di Sumatera bagian selatan, tepatnya di Tapanuli Selatan, Padang Sidempuan, tanah yang belum pernah diinjak sebelumnya. Berkat Pegadaian, jadi saya tahu jadi kota Padang Sidempuan seperti apa. Jadi pengalaman baru ya buat Bapak ya Pak ya. Jadi saya mengawali karir itu dari penaksir. Jadi dari 2009 sampai dengan 2022 ini sudah lumayan job desk ya yang saya sudah jalanin, dari penaksir, kemudian manajer penjualan, kemudian setelah itu memimpin cabang di beberapa kantor cabang di tahun 2022 ini sampai dengan Oktober ini. Alhamdulillah diamanahi oleh manajemen sebagai Kepala Bagian Resiko Operasional dan Kepatuhan di Departemen Manajemen Resiko Kantor Wilayah 1 Medan. Oh gitu. Jadi cukup lumayan lah Panjang ya, Pak, perjalanannya dari perjalanannya. sekitar lebih kurang 13 tahun di Pegadaian. Jadi ya suka dukanya sudah dirasakan seperti apa gitu Iya. Mbak. Berarti cukup mengenal banget ini kantor Pegadaian ya kan Pak? Alhamdulillah, jadi jiwa dan raganya di Sudah menyatu Pegadaian. gitu. Oke Pak, Gitu. kita lanjut. Sesuai dengan tema kita hari ini, hedonmu harimaumu. Sekarang nih di kalangan anak muda zaman sekarang banyak banget Pak yang gaya hidupnya tuh tidak sebanding dengan realita ekonominya. Menurut pendapat Bapak nih gimana nih Pak menghadapi ini nih? Jadi ya prinsipnya sesuatu yang kita paksakan itu tidak baik ya. Benar-benar gitu sekali. Jadi Mbak Wita juga sering nonton berita tuh atau baca berita melalui media, sering tuh anak-anak gara-gara keinginannya tidak diturutin bertengkar dengan Orang tua. orang tuanya, atau mungkin
karena ingin sesuatu tetapi tidak punya uang atau apa, ujung-ujungnya ke tindak kriminal. Mencuri ya Pak ya? Mencuri, merampok dan sebagainya. Jadi prinsipnya sesuatu hal yang kita paksakan itu tidak sesuai dengan kemampuan kita, efeknya akan berdampak buruk. Jadi balik lagi, iya kita hidup berprinsip bukan menuruti kemauan, tapi yang ingin capai itu ya ini hidup sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi bukan berdasarkan kemauan, akan tetapi berdasarkan kebutuhan kita. Jadi banyak nih anak-anak dari pelajar, mahasiswa gitu kan, fungsinya terkadang terhadap fungsi contoh handphone gitu ya. Iya Pak. Kalau fungsinya kan itu yang pertama alat komunikasi, yang kedua sebagai media untuk mencari sumber berita. Ya masalah merek kan nomor sekian, makanya kita mau cari itu fungsinya atau gengsinya. Bener, gitu. Kebanyakan zaman sekarang tuh gengsinya yang dibesarkan Pak ya. Iya, jadi balik lagi menjadi perhatian khusus lah. Jadi kita hidup jangan hanya berdasarkan gengsi. Kita ukur juga nih kemampuan kita seperti apa. Iya, bener, kalau kita mampu ya nggak masalah gitu kan. Jadi seperti itu Pak pandangan saya. Menurut Bapak faktor lingkungan itu mempengaruhi tidak gaya hidup yang hedon ini Pak? Ada pengaruh lingkungan. Tetap lingkungan itu sangat berpengaruh dengan kita ya. Jadi ibarat kita kalau kita bergaul dengan tukang parfum, nah pastilah aroma parfum itu pasti ada nempel, wangi gitu kan. Nah, kalau kita bergaul dengan maaf kata ya dengan petugas-petugas galian parit atau berkaitan dengan itu, otomatis akan menempel ke kita juga. Jadi begitu juga dengan gaya hidup. Jikalau kita pergaulannya dengan orang-orang yang dengan model-model high class, sementara kita belum mampu hanya mengejar gengsi, pasti nanti akan ada situasi kita akan memaksakan diri supaya bisa, supaya mengikuti mereka atau menyamai lah seperti itu. Gitu Pak. Bener Pak. Kebanyakan gaya hidup hedon ini karena mereka takut ketinggalan tren Pak, tren FOMO gitu atau fear of missing out. Nah, menurut Bapak, dampak dari gaya hidup hedon ini seperti apa Pak? Balik lagi ya, kita persempit ke perusahaan kita bekerja, ke PT Pegadaian. Sudah banyak kejadian teman-teman nih di lapangan, karyawan yang karena mengikuti gaya hidup ujung-ujungnya melakukan yang namanya fraud. Perusahaan kita sudah dengan begitu baiknya nih memperhatikan karyawannya, gaji kita tidak pernah telat, bonus kita dibayar, tunjangan hari raya kita dibayar, cuti kita dibayar. Jadi nikmat mana lagi yang akan kita dustakan terhadap perusahaan ini? Kembali lagi atas yang sudah diberikan itu ya relatif kan, besar kecilnya relatif terhadap kebutuhan kita. Nah, kalau kita tidak mampu memanage ya, tentunya kita akan mencari cara-cara nih yang tidak diperkenankan, baik secara aturan SOP maupun secara agama. Jadi balik lagi nih, tergantung ke kita. Itu tadi, kita hidup mau ngikutin kemauan atau kita berdasarkan kebutuhan kita. Nah, apalagi teman-teman yang sudah berkeluarga ya, diukur nih kebutuhan bulanannya seperti apa, kemampuannya dibandingkan dengan penghasilannya. Kalau emang belum mampu mengikuti antara pendapatan dengan penghasilannya, tentunya tidak dengan cara-cara yang singkat gitu kan. Karir path di Pegadaian sangat jelas. Jadi apabila kita ingin menaikkan penghasilan kita, tentunya harus kita barengin dengan prestasi, dengan kompetensi kita agar tidak dengan cara-cara singkat gitu. Nah, tentunya kita yang namanya hidup, bekerja semuanya itu melalui proses. Tidak ada yang instan ya teman-teman semua. Jadi ada
teman-teman yang baru masuk, baru berkarir, jangan dipandang teman-teman yang sudah promosi, nggak promosi. Tidak, semuanya berproses. Ada stepnya gitu, tidak ada yang instan. Jadi kembali lagi saya tekankan, jangan kita memaksakan diri. Kalau sudah terjadi fraud, yang rugi bukan hanya diri kita, keluarga kita jadi malu. Nanti bukan hanya berkaitan dengan diri dan keluarga, akan tetapi konsekuensinya bisa ke hukum gitu kan, apabila tidak mampu. Jadi sudah banyak pengalaman karyawan-karyawan yang dengan gara-gara gaya hidup, menuruti gaya hidup, ujung-ujungnya ya, tadi sebagai pelaku fraud gitu. Jadi begitu ya Mbak. Jadi saya tekankan lagi bahwasanya kita itu prinsipnya itu kita memenuhi kebutuhan, jangan kita paksakan kita maunya seperti apa. Jadi sudah banyak pelaku-pelaku fraud di tempat kita ya, di PT Pegadaian. Sepandai-pandainya kita menutupin, sepandai-pandainya kita ini mencari celah, pasti akan ketahuan. Tidak ketahuan. Jadi sekali lagi, ayo semuanya jaga diri kita, jaga keluarga kita, jaga perusahaan kita dari tindakan-tindakan yang tidak diperkenankan. Begitu Mbak? Baik Pak, jika dilihat dari sisi core akhlaknya BUMN nih Pak, menurut Bapak yang gaya hidup hedon ini menyinggung core akhlak yang mana nih Pak? Pegadaian ini kan sudah ada nih core values-nya ya, kita ngikut core values BUMN. Core values kita tuh akhlak, yang pertama amanah, kemudian ada kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, berkaitan dengan gaya hidup hedon ini, menurut saya ini berkaitan dengan core values amanah dan loyal gitu. Jadi kita ini kan sudah diberi amanah nih sama perusahaan, sama PT Pegadaian, dikasih amanah, hak-hak kita diberikan dengan layak, tidak ada yang telat dan sebagainya. Sudah cukup baik nih hak-hak diberikan PT Pegadaian kepada karyawannya. Nah, kita selaku karyawan, selaku pekerja, kita harus mampu menjaga dari sisi amanahnya. Kita jaga nih diri kita, teman-teman kita, perusahaan agar tidak rugi, tidak terjadi yang namanya tindakan fraud. Kemudian dari sisi loyalnya, karena kita sudah mendapatkan hak-hak kita harus berperilaku loyal terhadap pekerja, perusahaan. Kita jaga nama baiknya, kita jaga ini, kita capai target-target bisnis perusahaan. Balik lagi sesuai dengan Mars Pegadaian ya, perusahaan jaya, karyawan pun sejahtera. Gitu. Oke Pak, dari penjelasan Bapak barusan, bagaimana sih cara kita untuk menjauhi gaya hidup hedon ini Pak? Berpegang teguh akhlak BUMN di tengah tren masyarakat sekarang ini. Yang pertama tadi Mbak Juwita singgung mengenai faktor lingkungan ya. Nah, benar. Emang kita perubahan zaman ya, saat ini zaman berubah dengan begitu cepat. Teknologi begitu cepatnya tergantikan dengan teknologi yang baru gitu kan. Menjadi faktor orang untuk bisa mengikuti perkembangan perubahan zaman gitu ya. Jadi sebagai contoh, mungkin saya belum mampu beli iPhone 13 ya. Ternyata sudah muncul lagi yang namanya iPhone 14 gitu kan. Jadi nggak habis-habis ya, Pak ya. Nggak ada habisnya. Jadi kalau kita ngikutin teknologi akan selalu tergantikan, terbarukan gitu kan. Benar. Balik lagi tadi dari sisi lingkungan kita. Kita tidak membatasin kita bergaul dengan siapa. Tidak. Kita dunia sudah semakin ini ya, agile ya, kita harus agile sama siapa aja, kita harus membangun relasi dengan siapa aja. Kita tidak batasin kita bergaul dengan siapa. Akan tetapi balik lagi filternya ada di diri kita.
mau bergaul dengan orang yang nggak macam-macam pun, kalau diri kita ini Mau macem-macem? ada niat yang dan ininya aneh-aneh, pasti akan terjadi gitu Iya, kan, yang benar. namanya hedon ini yang dapat merugikan diri sendiri dan perusahaan. Balik lagi, lingkungan memang berpengaruh, tapi lebih utama itu balik lagi ke diri kita, pribadi kita. Kita seperti apa meresponnya. Iya. Nah, kalau kita ngelihat semacam tadi, HP lah ya kan, HP, iPhone, belum mampu beli yang 13, belum mampu beli iPhone 13, ternyata sudah muncul iPhone 14. Kita seperti apa? Kita merasa biasa aja atau kita merasa Tersaingin. gitu, lihat teman-teman ngerasa tersaingin gitu kan. Bener. Teman-teman pakai Android bagus, mahal, kita hanya Android yang biasa. Kalau kita mengutamakan fungsinya, saya rasa itu tidak jadi masalah. Iya. Tapi kalau kita lebih mengutamakan gengsi, itu yang jadi masalah nantinya. Masalah banget ya Pak ya. Apalagi kalau didukung dengan kondisi ekonomi yang tidak memadai ya. Jadi akan berupaya mencari dari hal-hal yang tidak diperkenankan. Iya. Benar. Jadi tadi faktor lingkungan dari diri sendiri, kemudian untuk mencegah ya. Jadi sebagai ini dalam ruang lingkup kita bekerja di PT Pegadaian. Nah, bagaimana caranya supaya tadi kita untuk mencapai suatu titik, mencapai tujuan itu tidak ada yang instan gitu. Jadi ibarat kita naik suatu gedung, ada anak-anak tangganya yang harus kita lalui. Iya, Nah, Pak. jadi jangan hanya memikirkan kita naik lift, naik lift Tip satu, lantai mau ke 1, lantai 3. pencet tinggal mau lantai berapa. Jadi jangan berprinsip seperti itu. Jadi kita nikmatin setiap anak tangga yang akan kita lalui. Jadi untuk mencapai suatu titik tertentu ada proses, kita fokus pada tujuan, percayakan pada prosesnya dan nikmati perjalanan kita mencapai sana. Kalau capek Istirahat. Jangan ini. Jangan dipaksakan gitu Pak ya. Iya, ada semacam tadi naik anak tangga. Kalau kita letih, namanya ya tadi istirahat sejenak. Iya. Ada yang namanya istirahat sejenak. Jadi kalau kita sudah mulai bugar lagi, kita lanjut lagi perjalanan. Jadi tidak ada yang instan. Jadi pada teman-teman semua, jenjang karir di Pegadaian sangat-sangat jelas. Jadi balik lagi, gimana kita mau naik grade, semuanya sudah diatur, ada aturannya. Kita tingkatkan performa kita naikkan kompetensi kita. Semuanya sudah ada parameternya. Jadi jangan aneh-aneh. Dari situ aja kita tingkatkan. Insya Allah kalau mau semakin baik penghasilan kita, ya naikkan Kualitas diri kita. Kualitas diri kita, kejar karir di Pegadaian, otomatis bisa berimbang. Jadi tidak ada yang instan di Pegadaian. Balik lagi ke nilai-nilai moral kita untuk menghindari yang namanya tindakan fraud. Balik lagi, kita bekerja sebenarnya untuk apa gitu kan? Apakah hanya kita ngejar dunia ini? Apakah tinggal hanya di dunia semata, tidak ada lanjutan episode berikutnya gitu ya? Jadi balik lagi, luruskan niat kita ini bekerja mau apa sih? Karena dalam agama tuh ya kan, karena bekerja itu merupakan bagian dari ibadah. Itu Mbak Juwita? Ya Pak. Insan Pegadaian, kembali lagi saya ingatkan, media podcast ini merupakan sebuah perhatian kami dalam menyampaikan betapa merugikannya perilaku fraud. Sebelum menutup jumpa kita hari ini, Bapak bisa menyampaikan key takeaway-nya untuk insan Pegadaian kita. Baik, terima kasih Mbak Juwita ya. Mungkin penutup dari saya, no fraud, harga mati. Bisa, harus bisa. Baik, luar biasa sekali perjumpaan kita hari ini dengan Bapak Agung Wicaksono. Saya yakin Bapak bisa memunculkan harapan baru dan inspirasi baru untuk Pegadaian yang lebih baik ke depannya.
Baik insan Pegadaian, itulah Pak Agung sebagai Kepala Bagian Risiko Operasional dan Kepatuhan PT Pegadaian Kantor Wilayah 1 Medan. Terima kasih untuk seluruh insan Pegadaian telah menyaksikan podcast ini. Bersama kita berperan aktif dalam program Ganyang Fraud. Untuk setiap laporan resmi fraud dapat melalui link di bawah ini. Oke, pastinya seluruh kerahasiaan pelapor terjamin oleh perusahaan. Tetap waspada dan salam Salam sadar resiko. Terima kasih, sampai jumpa.